Burn it at both ends. I like the fire causing mayhem. I'm not tired, I've been waiting. I'm not forsaken. On my own and I'm jaded. Energy I'm a villain, cause I be killing. I got no feeling, I've been dealing with all my demons. I like to feed them, they be chilling. Yeah, they be screaming. I can hear them in my mind. They just wanna find any fight, any reason. Dark side, there ain't no place to hide. All your fears are electrified. Welcome to the hard side. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di Elite Vlog. Di Elite Vlog kali ini gue lagi mampir lagi ke farm tuning di daerah Lebak Bulus, yaitu di tepatnya di mana toh? Pertanian 1 nomor 88B. Kalian bisa cek di Google Maps ataupun di Maps yang kalian biasa pakai. Nah, itu kemarin kan gue ngurusin ZX6 di sini, tuning, dyno segala macam. Nah, sekarang lagi bawa motornya Mas Erza nih. Vario 125. Kenapa gue bawa Vario ini? Karena di farm tuning ada jasa remap ECU Honda, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, punya Honda dari mulai matic, manual, semua segala macam sampai motor-motor gedenya mungkin CBR 600, 1000 segala macam bisa datang ke farm tuning kalau kalian mau remap ECU kalian. Kan banyak banget ya ECU aftermarket yang standalone di luaran yang kalian bisa cek di e-commerce dan yang lain-lain. Nah, sekarang di farm tuning ini bisa remap ECU standar kalian. Jadi sekarang nih Mas Erza ini lagi mau cek saat pakai standar berapa dan saat setelah di remap naiknya berapa nih, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat perbandingan nih. Apakah teman-teman mau beli ECU aftermarket atau malah mau remap aja ECU-nya di farm tuning gitu. Nah, buat nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ipul sejauh mana bisa di style nih untuk remapannya dan bisa nggak sih dibalikin ke standar. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton nih terus senang dengan kontennya, jangan lupa untuk supportnya dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Sama yang buat dapetin topi nih, keren nih, topi dari Snapback. Snapback akan buka booth di Morning Drivers Club kita di hari Minggu besok nih. Jadi buat teman-teman yang datang mau beli topi-topi keren bisa langsung mampir ke Morning Drivers Club tanggal 21 Mei 2023. Sekarang kita akan coba aja tuning, kita akan ngelihat sejauh mana naiknya dan sama parameter-parameter apa yang bisa di setel sama remapan dari farm tuning. Sama gue yang lupa tadi udah ada yang komplain di belakang layar. Official merchandise dari Elite Indonesia juga bisa kalian dapetin di Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand. Salah satunya yang lagi gue pakai nih. Ini adalah desain terakhir. Nah, buat teman-teman yang mau datang ke MDC itu akan ada desain terbaru. Jadi langsung aja datang ke booth kita buat dapetin official merchandise dari Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand. Jangan kemana, tetap tonton video. Wake up, no sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight, they just wanna close back up tight, get up, hoodie on, hard work at the crack of dawn, this life ain't for the weak ones, no, this life pure only for the strong, feeling slow, shake it off, don't got time for negative thoughts, red sight, got the dot, shoot my shot, I want the top, never lost, got my plot, know my story, I know my boss, I will fight against the clock, time's a limited gift from God. Tadi motornya Erza udah masuk ke run pertama buat ngeliat si HP dari standarnya 7,8 tadi Zra ya? 7,8 ya, 7,8. Nah, ini sekarang lagi masukin map yang standar dulu tadi. Nah, sekarang baru mulai dituning. Jadi ini yang menarik dari farm tuning ini adalah ECU standar dari motor Honda yang sekarang lagi ada Vario 125 itu bisa di remap. Lagi dicoba buat kan lagi. Kita lihat naik apa enggak. Hah? Iya, nggak apa, aman. Nah, ini sekarang lagi diapain? Ini tadi barusan yang atas kan atasnya tadi 12,5 banget. Oke. Gua cuma ngetes aja coba 12,40 naik atau enggak? Oh, enggak naik. Nggak naik, itu AFR-nya. AFR berarti ini kita turunin coba naik. Tuh, jadi kalau ECU standar kalian mau ditune kayak gitu bisa langsung datang ke farm tuning. Benar ya Mas Ipul ya? Iya. Iya. Detailnya setelahnya. Iya benar, nanti kita akan ngobrol sama Mas Ipul. Sekarang kita nggak ngeliat dulu. Tadi Mas Ipul udah nurunin si AFR-nya, naikin AFR-nya, ternyata HP-nya malah turun.
Nah, jadi belum tentu yang tadi kemarin gue buktiin kalau motor boros atau kendaraan kalian boros belum tentu kencang juga. Ini dibuktiin di sini, bener ya Mas Ipul ya? Ya. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat setelah si AFR-nya diturunin ngepas apa enggak dan berapa HP nanti. Oke? Oh, mengurangi tadi ya? Tadi Yang bawah dikurang. ditambahin. Oh, yang bawah bensinnya ditambahin. Ya, Atasnya kering dikurangin. banget. Oh, karena tadi masalahnya motornya Mas Erza ini bawahnya kering banget, ditambahin 5% bawahnya, atasnya dikurangin 5%, benar Mas Ipul ya? Yes, ini gua tambah 5%. Ini sekarang mau di? Di bawahnya, di bawah full throttle. gua Hah? tambahin 5%. Oh, jadi sekarang di bawah full throttle ditambahin lagi 5%, atasnya dinaikin lagi nggak Mas Ipul? Dibalikin ke yang awal, karena Oh. nggak gain apapun dengan dikeringin. Oh, nah ternyata atasnya ini nggak gain power apa-apa setelah dikeringin, jadi mau dibalikin lagi ke aslinya, normalnya gitu Mas Ipul ya? Seru ya, bisa digitu-gituin ECU standar kalian. Nah, sekarang si Erza mau ngapain, Za? Ganti roller. Ganti roller sama ganti per. Roller dulu. Roller dulu. Pernya ada nggak? Terakhir ganti motor ya. Pernya ada? Pernya nggak ada. Ya udah, berarti roller. Roller. Harusnya sekarang pakai roller berapa? Sekarang 12. 12. Mau diganti pakai Jadi 10 ya Mas ya. 10 apa 11? Iya, turunin dulu kita lihat nanti trennya naik atau turun. Oh, Nah, oke, kalau gitu. turun berarti dibalikin, dia trennya berarti minta berat. Benar. Nah, tadi soalnya udah agak naik HP-nya, tapi kita lihat nanti setelah diganti rollernya jadi 10 gram, kita lihat naik apa turun ya. Tontonin terus video. Karena sekarang kita ngobrol lagi sama Mas Ipul. Ketemu lagi. Yoi, tuner dari Farm Tuning. Kalau kemarin kita Dyno ZX6 ya Mas Yes. Ipul ya, kan ternyata angkanya signifikan juga naiknya. Nah ini sekarang Mas Ipul dikasih tantangan buat nge-remap ECU standar Honda. Honda. Bener ya, Mas Ipul ya? Yes. Jadi buat teman-teman semua nih yang di rumah yang lagi nonton punya Vario, punya Beat ataupun punya Honda injeksi yang pakai ECU standar, sekarang kalian nggak usah atau mungkin kalau lagi uangnya kepepet Mas Iya, Ipul ya, mepet-mepet. iya dong. Misalnya udah ganti knalpot, udah ganti sekirian semua segala macam dan mau dimaksimalin, sekarang di Farm Tuning bisa remap ECU standar Honda. Yes. Bener Mas Ipul ya? Iya, bisa. Kalau tahunnya dari tahun berapa aja Mas Ipul nih? Tahun nih Honda injeksi bisa dari alat yang kita kan pakai Hadiah Pro, bikinan anak bangsa. Yang mungkin orang-orang udah pada pakai, kita baru mengadakan alatnya beberapa bulan ini belakangan sambil R&D. Semua Honda bisa, beberapa produksi Thailand dan Filipina juga bisa. Malaysia ada. Ya, jadi Matic doang atau semua? semuanya, bahkan semuanya? sampai CB 500, CBR 1000 Oh ada. Iya. Wow. Ini sekarang kita nyoba pakai Vario 125 ya. Iya, Mas? karena pasar kita Matic. Benar, Iya. benar. Ya itu juga. Nah, yang nonton nih kebetulan juga mungkin kalau Matic itu kayak bisa dibilang tuh salah satu motor yang harus ada di rumah Mas Ipul. Iya, buat para wiri. Bener nggak Mas Ipul? Para Ya wiri. kan? Nah, mungkin teman-teman yang nonton nih punya motor Matic Honda di rumahnya, mau mampir ke Farm Tuning buat di remap ECU-nya, bisa banget. Nah, Mas Ipul, kalau dari stand alone itu kan banyak banget yang bisa di setel. Yes. Bener Mas Ipul? Iya. Nah, kalau remap ECU standar ini apa aja yang bisa di setel? Sebenarnya secara prinsip sama, jadi itu setup fuel atau bensin, Oke. ada table 3D table, terus sama pengapian juga sama 3D table. Cuman kalau untuk flash ini kita nggak bisa setup tentang idle, terus Oke. cranking correction, Oke. warm up correction gitu, udah nggak ada menunya di menu remap ini. Oke. Cuman kalau di yang ECU standalone kita bisa setel parameter-parameter itu. Oke. Kekurangan kelebihannya. Kalau untuk standalone itu kita lebih cepat ngerjainnya dengan waktu yang sama. Dalam waktu 1 jam dyno kita bisa mapping ECU plus ngetes part. Iya, Banyak. iya. Sedangkan kalau untuk remap karena ada proses flashing itu sekitar 2 menitan ya kita jadi harus agak sabar iya, dan iya, juga iya, lebih iya, limited. iya, Juga iya, nanti iya, kalau iya. misalkan terjadi sesuatu di idle atau di starter ya kita hanya bisa ngutang-ngutik dari fuel table atau ignition table-nya aja. Oke, timing gitu Mas Ipul? Bisa, itu ini tadi timing itu ignition table itu. Ignition table. Oh iya. Jadi ignition timing, bensin, Sama beberapa limiter bisa limiter. oh limiter bisa. Kalau Limiter tadi bisa. ini habis dinaikin limiternya Mas Ipul. Iya, karena kan kiriannya udah kirian lagi CVT-nya udah di-upgrade. Biasanya agak lebih RPM lebih cepat naik dan biasanya di kecepatan tertentu akan kena limiter yang sebenarnya itu harusnya belum terkena limiter. Oke. Iya, kan Tapi misalnya kurvanya masih bisa naik nih, tapi udah di limit. Udah dari limit. Nah, itu kita pabrikannya. buka, tapi nggak sembarangan bisa naik limiter, lihat per klep, Benar. lihat piston dan sebagainya lah demi keamanan. Benar. Nah, itu enaknya teman-teman. Jadi di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan yang bikin motor kamu tuh jadi aman buat dipakai. Sama. Ini mungkin banyak juga yang nanya, Mas Ipul kalau abis gua remap ECU standar gua bisa nggak sih dibalikin ke standar?
Kalau untuk pastinya standar banget atau enggak, kita belum mencoba ya. Maksudnya, tapi tadi kita bandingkan antara ECU standar dengan base map yang diberikan sama si Hadiaq ini, horsepower dan AFR-nya nggak terlalu rubah banyak di belakang koma aja. Jadi kalau misalkan tadinya bor 200 terus di standarin ya bisa kita masukin base map standar lagi seharusnya balik. Nah, terus yang kedua, kalau amit-amit terus tiba-tiba ECU-nya blank, ternyata si Hadiaq ini udah ngasih menu recovery. Jadi ECU-nya ngeblank, nanti bisa kita flash lagi, udah isi map standar lagi, nanti bisa kita mulai. Itu yang sebenarnya kita kenapa berani untuk melakukan itu. Keren. Ada fitur recovery-nya itu. Keren. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman. Mungkin ada banyak juga masih bukannya teman-teman. Oke, gue pakainya bor upkit nih masih full nih. Dan yang dimana gue nggak ngerubah-ngerubah yang lain-lain nih. Jadi gue hanya naik blok, gedein displacement. Terus abis itu kan ada penyesuaian dari si ECU-nya dong masih full. Yeah. Nah, jadi buat kalian-kalian semua yang kayak gue nih yang plug and play, terus sewaktu-waktu motornya mau disandarin lagi dengan cara gampang, ini juga bisa buat kalian pertimbangan nih, karena remap ternyata bisa pakai base map-nya lagi. Jadi kalian bisa pakai setelan, pakai mesin standar lagi. Gitu. Keren sih, Mas Ipul. Nah, Mas Ipul, mungkin teman-teman yang di rumah ini sekarang nanya, karena mungkin mereka akan perbandingan dengan beli ECU aftermarket. Kalau ECU aftermarket banyak lah, kalian bisa lihat di e-commerce, di mana-mana banyak kita nggak usah sebut merek. Nah, ini startnya dari berapa, Mas Ipul? Kalau untuk pengerjaan kita untuk sementara masih promo ya, kita 700.000 kayak kita setting ECU standalone. Sama kayak ya kita sebenarnya ECU standalone ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ya, kayak jadi pokoknya around lah. Iya. Benar. Pokoknya 700.000 itu masih promo, kemungkinan naik karena pengerjaan ternyata lebih lama. Text time-nya lebih lama, tapi kalau untuk kekurangan kelebihan lebih ke arah ke customer-nya sih. Kalau bagi saya sama aja, hanya menguji sedikit kesabaran saya aja kalau dari map. Cuman kalau untuk ke customer, ketika mau ngerubah sesuatu tanpa dyno, misalkan yang kecil-kecil CVT atau ganti roller gitu-gitu. Kayak sekarang nih yang dipakai. Itu bisa saya guide by phone. Oke. Aplikasi bisa di-download, kabel punya. Nanti bisa, ini kita selalu ada guidance setelah dyno. Keren. Nah, kalau ini ya kalau mau beli alatnya monggo. Alatnya lumayan mahal ya. Ya sebenarnya kalau dibeli ECU ya sama. Oke. Mirip-mirip harganya. Nah, cuman kemudahan dalam ngerubah itu lebih enak ECU standalone, lebih cepat. Misalkan dalam setengah jam bisa dapat 5 parameter, kalau remap mungkin baru cuma dapat 1 parameter rubahan dari part. Lebih ke waktu itu aja sih. Oke. Pokoknya ada plus minusnya ya Mas Ipulnya. Plusnya itu mungkin harganya bisa lebih bersahabat di kantong kalian. Minusnya adalah pengerjaannya waktunya akan lebih lama. Lebih lama, dan untuk rubah di kemudian hari nggak bisa langsung secara dari si pemilik sendiri. Selain kalau ada beberapa hampir semua ECU standalone itu kan softwarenya free, tinggal beli kabel. Dan kalau mau willing to learn, nanti kita biasanya ajarin basic. Nah nanti yang kedepannya kalau misalkan ya cuman ganti-ganti roller, minor change itu bisa kita arahin. Coba dites begini, coba dites begitu. Itu bisa dilakukan dengan si customer-nya sendiri. Oke, kalau kalian remap berarti kalian harus datang lagi ke sini. Iya, dan kan Mas Ipul? Dan kalau bisa remap itu saran saya, motor hardware-nya udah final. Dalam artian knalpot udah paling top, CVT udah dites di jalan udah paling oke, kelistrikan oke, baru remap. Karena ketika rubah dari satu part, lebih lama. Iya, akan lebih lama juga, nanti biasanya mappingnya jadi nggak match lagi dengan motornya. Dan kalau kayak gitu dengan ECU standalone akan lebih mudah dibandingkan dengan remap. Oke, itu benar-benar. Nah, Mas Ipul, ngomongin masalah promonya sampai kapan nih? Sekarang kan tanggal 17 bulan Mei. Bener ya? Iya. Sampai kapan tuh? Mungkin yang di belakang 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ya. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton, kalian dikasih waktu 2 bulan buat dapetin harga promo dari Farm Tuning untuk remap ECU-nya. Nah, ini sekarang lagi ngecek si CVT. roller, ganti roller untuk yang lebih enteng Mas Ipul ya? Iya, nanti kita coba. Can power atau lost power. Bener, oke. Jadi kita enakan di sini teman-teman. Jadi karena ada alatnya, kalian nggak di jalanan, jadi sekarang lebih safety. Terus angkanya pun jadi kelihatan jelas. Oke, sekarang kita akan ngetes lagi setelah ganti roller lebih enteng. You don't wanna see me mad, I'll be coming with that payback. You don't wanna taste that, don't wanna see me on attack. Trust me, you don't wanna face that adrenaline, I crave that. Yeah, you know I'm nasty, I'm about to be a savage. When I want it, better have it. Nothing's getting past me, that's the thing that I'm mad. Wishing you could take it back, yeah. Nah,
sekarang kita lagi bareng sama Mas Erza yang punya motornya tadi Vario 125 sama Mas Ipul nih. Nah, tadi Mas Erza udah nyobain motornya setelah di dyno. Kalau untuk ngelihat angkanya itu naik 0,3, bener Mas Ipul? 0,3 ya, tipis. 0,3 ya, tipis 0,3 banget ya. ya. Nah, tapi gini teman-teman, semuanya tidak berpatokan hanya dengan angka aja. Nah, Mas Erza, tadi lo nyobain motornya, apa yang lo rasain sebelum dan sesudah di remap sama farm tuning? Sebelum di remap sih yang gue rasain motor bawahnya nggak enak banget. Nggak enaknya kenapa nih? Lemot banget dan Lemot? berebet banget, iya. Oh, berebet tadinya? Berebet, agak berebet, iya. Oke. Setelah di remap, Hah? bawahnya jauh lebih enak dan berebetnya hilang. Berebet hilang? Berebetnya hilang. Nah, Mas Ipul, kalau ngomongin masalah nih Mas Erza ngomongin bawahnya lebih enak sama berebet hilang, apa yang mempengaruhi jadi itu terjadi gitu Mas Ipul? Oh, jadi yang pertama tadi waktu di bawah naik itu sebenarnya udah kerasa. Memang ini kayaknya ada sesuatu nih dari setup, dari settingan itu. Terus begitu kita coba pre-check tadi kita gas dari RPM kecil sama kecepatan kecil itu ternyata AFR-nya 14,7, 14,8 sampai 15,1. Ngelin banget yang sampai horsepower-nya hilang di bawah. Oke. Terus ternyata setelah diselidiki ternyata filternya dibuka ya tadi ya. Betul, Nah, mungkin itu salah dibuka. satunya. Terus ditambah dengan seperti yang udah dirubah, jadi si mappingan yang di dalam ecu standar itu udah nggak match lagi dengan yang di mesin. Oke. Nah, terus setelah kita remap itu yang kita lakukan adalah menambah bensin. Kebetulan minta ditambah ya dan nggak selalu nambah. Jadi dari AFR yang sekitar 15 sampai 14 sampai 15 kita jadiin 13,2. Oke. 13,2, 12,8 itu yang biasanya agak lebih enak drivability-nya. Oh Gitu. iya, itu yang pasnya tuh ya. Idealnya Mas Ipul. Iya, di mana karena mesinnya mintanya seperti itu. Nah, terus yang kedua karena tadi kita lihat kita kasih load agak berat, nggak ada knocking dengan bensin pertalite ya, catatan tadi ya. Ah Kita iya benar teman-teman. Ini bensinnya kita- pertalite ya Mas Iya, Ipul? pertalite. Iya. Di low end-nya di bawah throttle 80 masih bisa naikin timing 2 sampai 3 4 tadi. 4. Itu yang mungkin jadi agak lebih responsif lagi. Cuma begitu full throttle tadi karena kita gearnya nggak banyak, ya karena full throttle-nya udah dari pabriknya udah nggak bisa kita rubah banyak, kita coba keringin atau basen dengan nambah horsepower. Timing kita cuma dapat 2, nambah 2. Nambah 2 dari yang sebelumnya. Dari 0,3 itu sudah dapat dari 2 derajat, cuman lagi-lagi sebenarnya angka dyno itu yang kita present di display itu adalah full throttle. Oke. Dan sedangkan yang Mas Isal rasain tadi itu half throttle dan itu datanya kebanyakan kalau kita nggak bisa di record, cuman kita cukup ngelihat before sama after. Nah itu biasanya kalau misalnya AFR dari 15 ke 13 biasanya lebih enak gitu. Sama kita ada live data horsepower yang bisa kita lihat tadi awalnya misalkan digantung gas setengah itu HP-nya 6, pas setelah di remap di gas yang sama jadi 6,8 atau 7 dari indikator naik. Cuman nggak bisa kita present kayak grafik. Iya. Nggak kelihatan di layar kayak terakhir tadi ya Mas kayak Ipul ya. gaspolnya. Iya. Nah, jadi ternyata nih dari penggantian dari lu ya Zaya, Yes, dari Mas. mulai kirian ganti, open air filter, open filter. malah menjadikan motor lu bawahnya jadi agak belet Agak belet sama awalnya. berebet. Berebet, benar. Iya kan? Betul. Nah, tapi sekarang setelah di remap sama Mas Ipul dari farm tuning lebih enak ya Zaya? Lebih enak jauh. Ya, dan ini catatan ya teman-teman ya, pakainya pertalite. Jadi kalau pakai ini aja nggak knocking, bener ya Mas Ipul ya? Iya, karena kita nggak berani nge-push lagi begitu tadi saya tambah 2 lagi kok udah nggak nambah horsepower, bahkan nggak turun, udah kita balik lagi, kita buffering 2 biar aman. Ini dia nih enaknya nih. Jadi dari tuning dari farm tuning nih enaknya yang kemarin gue bilang. Jadi bisa diskusi segala macem, ngeliat apa sih pengaruhnya. Jadi nggak usah langsung dipolin. Dan ternyata dengan pakai pertalite aja dapat angka segitu, yang dimana Vario standar itu sekitar 5-an ya Mas ya? 5 5 ya? 5 ya, 5,5. 5,5. Iya, Kalau di 5,5. sini ya, Iya, kalau di sini ya. Di tempat lain pasti beda. Iya, nah, Di brosur juga beda. di browser juga beda benar, karena banyak ditambahin kalau ini browser. Nah, kalau sekarang udah 8,2 tadi. Iya, 8,2,21. 8,1 lah. Ya, iya jadi itu sekitar 0,3 naiknya dengan tidak mengganti ECU, hanya tadi penggantiannya itu karena memang di dyno tadi dibacanya agak kurang-kurang, jadi tadi ada melakukan penggantian persivity. Persivity, betul. Iya. Perkiraan ya. Iya, jadi ganti persivity sama ganti roller ya? Roller, iya benar. Roller, Ganti benar. roller. Roller sekarang pakai berapa? Sekarang 12 gram rata.
12 gram rata. Sebelumnya? 12 gram rata. Sebelumnya pakai 10, pakai 11. Oh. Apa ketemunya 12 benar. Ketemunya di 12. Ketemunya 12. Nah, nih teman-teman semua yang lagi nonton nih terus mau tertarik buat remap ataupun malah baru mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, bisa langsung datang ke Farm Tuning di Jalan Pertanian berapa Mas itu? 1 nomor 88B. Jalan Pertanian 1 nomor 88B ataupun bisa hubungi kontak yang tertera di bionya Farm Tuning. Benar ya Mas Ipul ya? Bisa langsung ngobrol sama Mas Ipul. Untuk untuk di Farm Tuning ini hanya bisa remap Ecu Honda, teman-teman. Ya, sementara Ecu Honda. Ya, untuk remap ya. Gue nggak ngomongin untuk tuning segala macam. Kalau Ecu standalone, lu bisa motor apa aja bisa datang ke sini, bisa langsung tuning dan dyno di Farm Tuning. Nah, hari ini kebetulan malam ini gue mau jalan-jalan nih sama anak-anak sekalian nyobain motornya Mas Erza. Kita ke puncak. Nanti dari puncak itu kan nanjak ya. Betul. Ya nggak? Ya. Nah, nanti kita akan bandingin gimana performa mesinnya untuk nanjaknya. Karena kan kalau ngomongin masalah power bawah harusnya bisa lebih enak. Lebih enak. Saat nanjak, bener Mas Ipul Iya, ya? lebih selimpetnya lebih. Benar. Jadi nanti coba kita akan lihat dari mulai bensinnya, dari mulai buat gimana sih nih powernya saat lagi nanjaknya gitu teman-teman. Mudah-mudahan nih tadi sih Erza sih udah happy banget nih untuk hasilnya aja ya. Yoi, jauh Mas. Jauh Enak ya. banget. Langsung enak berasa banget. banget ya. Langsung berasa banget. Enak Iya. banget. Jadi enak tuh kalau di tempat yang benar teman-teman. Jadi pakai ngira-ngira. Kalau itu orang-orang kebanyakan sugesti. Ya. Kalau di sini dibuktikan dengan angka teman-teman. FR-nya jelas. Oh ternyata lu baru tahu dong bawahnya ngelin. Betul. Iya kan? Betul, gue juga baru tahu. Ngelin. Iya. Ternyata kalau dipanjangin lagi mungkin jadi bahaya untuk mesin ya Mas Ipul ya. Iya, kalau sebenarnya gini, kalau yang itu sih karena jadi belet banget, mungkin jadi nggak terlalu bahaya, tapi efek jangka panjangnya sih jelek. Nah, Iya. iya. Jadi lu mendingan nih kalau yang udah ganti kirian, ganti knalpot ataupun open filter kayak yang tadi dilakukan Mas Erza. Terus motor lu Honda, motor lu kurang enak, bisa datang aja ke Farm Tuning, nanti diberesin tuningannya dengan Ecu standar sama teman-teman dari Farm Tuning, tunernya Mas Ipul. Ya gak? Mas Ipul, Yes. terima kasih banyak lu. Sama-sama. Udah bisa support nih untuk video ini, terus untuk si Mas Erza juga terima kasih udah datang nih Zani, udah ituin motornya, mudah-mudahan nanti jadi enak banget motornya. Jadi Amin. untuk kedepannya juga jadi enak, kalau lu mau bor apa atau apa segala macam bisa langsung balik ke Mas Ipul Betul, buat di tuning. betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan jangan lupa untuk kalau kalian yang punya motor-motor buat dituning langsung datang ke Farm Tuning. Terima kasih banyak untuk Farm Tuning, terima kasih Mas Dito, terima kasih Mas Ipul udah support kita. Dan buat teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Udah, ini kan tadi lu habis dari puncak nih. Betul Mas. Setelah di remap ecunya, apa rasanya, Dak? Bensin gimana bensin? Kalau bensin sih agak boros dikit banget. Agak boros dikit? Agak boros dikit aja. Nggak terlalu Oke. banyak sih bedanya. Oke, nah kan puncak tuh nanjak terus. Betul. Nanjak gimana? Si Nanjak, torsinya. Torsinya oke banget Mas. Oke banget ya, berubah Oke ya? banget berubah. Si power bandnya berubah. Power bandnya berubah banget ya? Bandnya berubah banget. Oh, oke. Tapi ya kalau misalnya ngomongin masalah irit, kebayar deh itu sama itunya ya. Betul. Gua Jadi setuju ini banget. ngaruh banget ya, Zra ya? Ngaruh banget Mas. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Jadi berarti buat teman-teman semua yang mau remap, yang mau kayak Erza nih, bisa langsung hubungin ke Farm Tuning. Karena ngaruh ya, Zra ya? Ngaruh banget. Buat nanjak oke ya? Buat nanjak oke banget. Tapi mesin aman ya? Mesin Nggak- aman. Nggak ada kenapa-napa, Nggak ada Ecu maksudnya nggak ada trouble, Oh, nggak ada Ecu apa. aman. Cek engine nggak ada masalah apa-apa ya? Aman. Gue nyalain paginya besok aman. Aman semua ya? Aman pol. Cakep. Berarti langsung aja remap di Farm Tuning. Cakep. Terus. Cakep. Little did I dream, oh,